Hai, halo, aku Michelle dan ini Genius. Hai Sobat Gen F, ketemu lagi sama aku Michelle di program Genius atau Generasi Ulas Sejarah. Nah, di video sebelumnya kan kita udah bahas nih mengenai sejarah pemilu di Indonesia. Nah, sekarang kita akan bahas tentang sejarah dari partai politik yang ada di Indonesia. Sebelum kita ngomongin sejarahnya, kita cari tahu dulu deh tentang apa itu partai politik. Nah, partai politik adalah organisasi legal dari suatu negara yang memiliki kekuasaan tertentu yang juga memiliki peranan penting untuk negaranya. Tanpa adanya partai politik di negara yang demokratis, hal-hal yang bersangkutan dengan kelancaran politik tidak bisa berjalan dengan baik. Sebuah organisasi juga dibangun dengan alasan dong pastinya, dan alasan mengapa partai-partai dibangun di Indonesia adalah untuk membela kepentingan politik, masyarakat, bangsa, dan juga negara. Selain itu, partai-partai politik juga bisa menjadi perwakilan dari masyarakat yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia. Setelah mengetahui info-info yang lumayan penting nih, sekarang kita mulai ke sejarahnya yuk. Sejarah dari partai politik ini dimulai pada masa penjajahan Belanda. Partai politik sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda, namun tidak secara langsung mengungkapkannya seperti organisasi Budi Utomo di tahun 1908 dan Sarekat Islam di tahun 1911. Pengaruh Budi Utomo dan SI yang kuat pada akhirnya memunculkan organisasi politik pertama, yaitu Indich Partij yang digawangi oleh 3 serangkai, yaitu Ernest Dowes Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Indich Partij didirikan pada 25 Desember 1912 dan menjadi inisiator dalam konteks organisasi sosial politik di era Hindia Belanda. Menariknya, organisasi ini diisi oleh sekitar 7.000 orang yang berasal dari daerah pribumi dan campuran. Setelah itu, kemudian menyusul organisasi politik lain seperti Isulinde, Indische Soziaal-Democratische Vereniging atau ISDV, Partai Komunis Indonesia atau PKI, Partai Nasional Indonesia atau PNI, Partai Indonesia Raya atau Parindra, Partai Indonesia atau Partindo, Indische Soziaal-Democratische Partij atau ISDP, Indische Katholieke Partij, Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindra, dan Partai Rakyat Indonesia atau PRI. Partai politik yang sudah ada sebelum kemerdekaan tersebut belum mendapatkan status badan hukum dari pemerintah kolonial Belanda, dan kemudian beberapa parpol seperti IP, PKI, dan PNI dibubarkan oleh Belanda karena dianggap berpotensi membahayakan pemerintah. Pada tahun 1939, terdapat beberapa fraksi di dalam Dewan Rakyat, yaitu Fraksi Nasional di bawah pimpinan M. Husni Tamrin, PPBB atau Perhimpunan Pegawai Bestur Bumi Putra di bawah pimpinan Prawoto, dan Indonesia Nasionale Group di bawah pimpinan Muhammad Yamin. Di luar Dewan Rakyat tersebut, terdapat usaha untuk mengadakan gabungan partai politik dan menjadikannya semacam Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian, pada di tahun yang sama, di Hindia Belanda, sudah ada beberapa fraksi dalam Volksraad, yaitu Fraksi Nasional, Perhimpunan Pegawai Bestur Bumi Putra atau PPBB, dan Indonesia National Group atau ING. Fraksi Nasional Volksraad tersebut dipimpin oleh Husni Tamrin, dan PPBB dipimpin oleh Prawoto, dan ING dipimpin oleh Muhammad Yamin. Gabungan dari partai-partai di Hindia Belanda di luar Volksraad berusaha membentuk Dewan Perwakilan Nasional. Dewan Perwakilan Nasional ini disebut Komite Rakyat Indonesia atau KRI, dan komite ini dibentuk dari 3 fraksi partai politik di Indonesia, yaitu Gabungan Politik Indonesia atau GAPI, Majelis Islami A'la Indonesia atau MIAI, dan Majelis Rakyat Indonesia atau MRI. GAPI merupakan fraksi bagi golongan nasionalis, MIAI merupakan fraksi bagi partai politik Islam yang terbentuk pada tahun 1937.
MRI merupakan fraksi yang terdiri dari organisasi-organisasi buruh. Fraksi-fraksi tersebut merupakan partai-partai politik yang pertama kali terbentuk di Indonesia. Kemudian berlanjut pada masa pendudukan Jepang. Pada masa ini, partai politik dilarang keras berkegiatan oleh pemerintah Jepang karena mereka mengkhawatirkan memunculkan pemikiran revolusi yang membuat rakyat melakukan perlawanan dan menuntut kemerdekaan. Namun, pemerintah Jepang mengizinkan organisasi Islam yang bernama Partai Majelis Syuro bergerak untuk mendapatkan dukungan dari organisasi beragama. Lalu, sejarah ini berlanjut ke masa pasca kemerdekaan. Setelah 3 bulan sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia, pembentukan partai politik mendapatkan dukungan dari pemerintah Indonesia. Pada 3 November 1945, Maklumat nomor 10 diterbitkan setelah ditandatangani oleh Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Indonesia pada saat itu. Maklumat ini berisikan mengenai anjuran pembentukan parpol dan akhirnya terbentuklah berbagai macam parpol yang memiliki latar belakang tertentu yang juga mengusung ideologi tertentu, utamanya yang bersifat nasionalis, sosialis, agamis, dan komunis. Pada pemilu tahun 1995, ada 4 partai besar yang memenangkan pemilu pada tahun itu, yaitu Masyumi, Nahdlatul Ulama atau NU, Partai Nasional Indonesia atau PNI, dan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Masa tahun 1950 sampai 1959 sering disebut sebagai masa kejayaan partai politik karena parpol memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara melalui sistem parlementer. Namun ternyata sistem banyak partai tidak dapat berjalan dengan baik. Parpol tak dapat melaksanakan fungsinya dengan baik sehingga kabinet jatuh bangun dan tak dapat melaksanakan program kerjanya. Akibatnya pembangunan tidak dapat berjalan dengan baik pula dan masa demokrasi parlementer diakhiri dengan Dekret 5 Juli 1959 yang mewakili masa-masa demokrasi terpimpin. Memasuki masa demokrasi terpimpin, peranan parpol mulai dikurangi sedangkan di pihak lain peranan presiden sangat kuat. Parpol pada masa ini dikenal dengan Nasakom atau Nasional, Agama, dan Komunis yang diwakili oleh NU, PNI, dan PKI. Pada masa demokrasi terpimpin ini, tampak sekali bahwa PKI memainkan peranan sangat kuat, terutama melalui G30S PKI pada akhir September 1965. Setelah itu, Indonesia memasuki masa Orde Baru dan partai-partai dapat bergerak lebih leluasa dibandingkan dengan masa demokrasi terpimpin. Di masa ini, muncullah organisasi kekuatan politik baru yaitu Golongan Karya atau Golkar. Kemudian, pada pemilu tahun 1971, Golkar muncul sebagai pemenang yang diikuti oleh 3 parpol besar, yaitu NU, Parmusi atau Persatuan Muslim Indonesia, dan PNI. Tahun 1937 terjadilah penyederhanaan partai melalui fusi parpol. 4 parpol Islam yaitu NU, Parmusi, Partai Serikat Islam Indonesia atau PSII, dan Perti Persatuan Tarbiyah Islamiyah yang bergabung menjadi Partai Persatuan Pembangunan atau yang dikenal sekarang itu adalah P3. Tahun 1973 terjadilah penyederhanaan partai melalui fusi parpol. 4 parpol Islam yaitu NU, Parmusi, Partai Serikat Islam Indonesia atau PSII, dan Perti Persatuan Tarbiyah Islamiyah yang bergabung menjadi Partai Persatuan Pembangunan atau yang dikenal sekarang itu adalah P3. 5 partai lainnya adalah PNI, Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik, Partai Murba, dan Partai IPKI atau Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia bergabung menjadi Partai Demokrasi Indonesia. Pada masa akhir tahun 1977, hanya terdapat 3 organisasi kekuatan politik Indonesia dan terus berlangsung hingga pada pemilu 1997. Berakhirnya rezim Soeharto yang mengawali era reformasi di Indonesia yang ditandai dengan perkembangan sistem kepartaian di Indonesia yang lebih demokratis dan diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1999 oleh Presiden Habibie dan telah menciptakan sistem multipartai dalam politik Indonesia.
Memasuki masa Orba atau Orde Baru di tahun 1965 sampai 1998, parpol di Indonesia hanya 3 partai, yaitu P3, Golkar, dan PDI atau Partai Demokrasi Indonesia. Nah, kemudian pada masa reformasi, Indonesia kembali menganut sistem multipartai. Pada tahun 2012, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI melakukan revisi atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik. Memasuki masa Orba di tahun 1966 sampai 1998, parpol di Indonesia hanya 3 partai, yaitu P3, Golkar, dan PDI atau Partai Demokrasi Indonesia. Kemudian pada masa reformasi, Indonesia kembali menganut sistem multipartai. Pada tahun 2012, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI melakukan revisi atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik. Panjangnya ternyata sejarah pembangunan partai politik. Komen dong hal menarik apa yang baru kalian tahu, karena suara kalian sangat berarti. Itu saja dari aku hari ini. Jangan lupa untuk Sobat Gen F untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan kalau misalkan kalian punya ide-ide yang bisa kita bahas di Jenius, boleh banget nih tinggalin komentar kalian di kolom komentar atau di email kita di description box-nya. Nah, aku pamit undur diri, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye Sobat Gen F.